البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Haditsur Rabi' wa Sab'un ba'da Sittimi'ah, 674. Wa anha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha juga, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali akan memperindah dirinya. Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk dirinya. Rawahu Muslim. Dijelaskan oleh Syamsul Haq Al-Azim Abadi di dalam Syarah Sunan Abi Dawud beliau Aunul Ma'bud, inna rifqa la yakun la yujad, tidak didapatkan, karena yakunu yaitu apa? Wujida, tidak didapatkan pada sesuatu. Jelas yang dimaksudkan sesuatu di sini adalah bukan benda mati, tetapi apa? Manusia atau jin semacam itu. Tidaklah manusia atau jin itu memiliki kelembutan illa zanah, kecuali akan menghiasi dirinya. Zana itu kata beliau dan juga kata Al-Munawi dan lain-lain dari zinah, yaitu perhiasan, menyebabkan dia jadi indah, menyebabkan dia jadi terhiasi. Baik. Makanya kalau seseorang itu handsome tetapi dia ganas, kasar, timbul di dalam hati kita kebencian. Demikian pula kalau seseorang itu cantik, secantik apapun, kalau dia itu ganas, kasar, maka ini akan menimbulkan ketidaksukaan. Baik. Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah kelembutan itu dicabut. Yungza, kata para ulama tadi, maksudnya adalah yu'dam, dihilangkan, atau yuslab, dicabut, dirampas, dihilangkan, kecuali dari sesuatu itu illa syanah ayyabah, akan membuat aib, wa naqasah, akan mengurangi kadar dia. Mungkin dia pandai, mungkin dia orangnya cerdik, tetapi kalau dia tidak memiliki kelembutan, maka ini akan menjadi aib bagi dia. Rasulullah SAW paling pemberani, paling handsome, tapi juga apa? Beliau itu sangat lembut. Walaupun ketika perang ya tak lembut tentunya. Ketika yaitu apa? Berdebat dengan Abu Lahab, ketika sudah tegak hujah, beliau sampai apa? Menarik leher bajunya Abu Lahab, padahal Abu Lahab itu pangkat pakcik dia. Tapi ketika memang pangkat pakcik Rasulullah SAW, tapi tatkala memang sudah degil, ditarik leher bajunya oleh Rasulullah SAW. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Ini ketika perlu untuk bersikap kasar memang apa? Tidak mengapa. Tapi secara umum Rasulullah sangat lembut, sebagaimana dalam hadis-hadis yang banyak itu. Baik. Disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, apa hikmah kelembutan itu menambah keindahan sesuatu, yaitu karena dengan kelembutan itu segalanya jadi mudah. Mudah untuk dia dan mudah untuk orang lain. Dengan lembut ketika dia mungkin membuat surat lamaran pekerjaan, kalau di Indonesia bilang, dengan cara lembut, maka boleh jadi si bosnya akan, Anda orang baik, boleh kerja di sini. Tapi kalau kita datang sebagai Samseng, sebagai gangster, kita minta kerja, mungkin bosnya tak akan mau itu. Baik, maka dengan kelembutan dia akan berjaya mendapatkan berbagai perkara yang dia inginkan. Demikian pula kelembutan ketika bekerja, ketika sedang memasang kabel listrik, misalkan orang bisa bilang listrik ya, kabel karen. Kalau dengan cara kasar mungkin malah tidak hasil, mungkin malah nanti timbul kecelakaan, timbul kebakaran atau apa. Demikian pula kalau sedang membuat masakan, kita stres, tapi kita tidak bersikap lembut dan pelan-pelan, mungkin masakannya malah nanti akan rusak, jadi masin sekali atau pedas sekali atau tumpah dan seterusnya. Maka kelembutan
itu menjadikan segalanya indah karena apa? Memudahkan pelakunya mendapatkan apapun yang dia inginkan. Hasil jahitannya juga bagus, tidak miring-miring, tidak rusak. Hasil masakan bagus, hasil pembangunan rumah juga bagus karena orangnya lembut. Lembut bukan berarti ketika pegang hammer pukulnya lembut, nggak sampai-sampai nanti. Maksudnya adalah apa? Yaitu dengan pelan-pelan, hati-hati dan penuh perhatian, tidak sembarang-barang pukul, nanti banyak paku yang bengkok malah. Juga ini akan memudahkan bagi orang lain, orang yang mendekat kepada dia juga apa? Tidak lari. Orang yang menginginkan sesuatu dari dia juga tidak sedih. Karena apa? Orangnya akan senang memberi. Kalaupun tidak mampu memberi, orangnya akan memberikan hiburan kepada si peminta. Karena yang diminta sendiri orangnya lembut. Ketika menolak dengan cara lembut. Wa ammasa ila fala tanhar. Kepada orang yang meminta-minta, jangan engkau menghardik dia. Fa ammal yatima fala taqhar. Kepada anak yatim jangan engkau menghardik dia. Jangan engkau memaksa-maksa dia. Intinya orang ini lembut sehingga orang lain juga mendapatkan keuntungan. Maka hal ini menyebabkan sum'ah dia menjadi naik, yaitu apa? Citra dia, di mana-mana dia dipuji orang, bukan karena mencari pujian, tapi memang ini adalah akhlak yang orang pun suka kepada kelembutan. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelembutan itu dihilangkan dari sesuatu kecuali akan membuat dia terkena aib dan kurang. Maksudnya bagaimana? Dengan cara kasar dia akan kurang ketika mencapai tujuan dia. Bahkan boleh jadi tidak akan sampai. Kalaupun dia mencapai tujuan, hasilnya menjadi kurang, hasilnya menjadi aib. Atau akan disebutkan orangnya pandai, orangnya memang dermawan, tetapi dia kasar, dia suka memukuli orang misalkan. Nah, ini akan jadi aib dan kekurangan bagi dia. Baik, dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah, intinya adalah hadis ini menunjukkan keutamaan kelembutan dan keuntungan besar dari orang-orang yang memiliki kelembutan. Dan juga di sini ada anjuran. Kalau kita sudah tahu kelembutan itu hasilnya bagus, berarti kata para ulama ini menunjukkan dorongan, anjuran dan digalakkannya kelembutan di dalam segala perkara. Baik. Makanya alhamdulillah banyak ulama memuji murid-murid mereka yang lembut, yang kalau meminta itu jadi diberi, bukan meminta duit, tapi apa? Meminta takdim, meminta bimbingan, meminta apa? Sampai-sampai apa? Terkadang seorang ulama bilang, belum pernah saya melihat murid seperti engkau, orang yang lain yang pandai-pandai kasar, dan saya tak mau memberikan takdim untuk mereka. Tapi kalau engkau minta apapun, engkau saya kasih, dan seterusnya. Ini hasil dari apa? Menggunakan kelembutan pada tempatnya. Maka keuntungan yang akan selalu dia dapatkan. Bukan hanya keuntungan dunia, yaitu para ulama sayang pada dia, tapi juga keuntungan akhirat. Karena Allah Ta'ala maha lembut dan menyukai kelembutan. Maka Allah cinta kepada orang-orang yang lembut hati. Baik. Adapun untuk syarah-syarah yang lain intinya sama dengan yang disebutkan pada pertemuan terdahulu. Masalah kelembutan, maknanya dan sebagainya. Ilahuna wallahu a'lam.